Donald Trump mengejutkan dunia. Dengan lantang ia membuka pidatonya tentang perang Ukraina melawan Rusia, dan kata-katanya mengguncang dunia. Di hadapan para diplomat, jurnalis, dan pejabat militer, Trump mengaku telah benar-benar memahami situasi militer dan ekonomi kedua negara setelah bertemu langsung dengan Presiden Zelensky. Trump menegaskan dengan nada percaya diri, Ukraina kini berada dalam posisi untuk bertarung dan bahkan menang. Menurutnya, dengan dukungan penuh dari Uni Eropa, Ukraina memiliki peluang merebut kembali seluruh wilayah yang kini masih dikuasai pasukan Rusia. Trump bahkan menyebut, dengan kesabaran dan aliran dana dari NATO, perbatasan asli Ukraina bisa dipulihkan seperti sebelum invasi 2022. Ia melontarkan kalimat tajam, seolah menantang langsung Moskow. Kenapa tidak? Sebuah sindiran yang membuat ruang forum hening sesaat. Bagi Trump, perang yang sudah berlangsung 3,5 tahun ini bukanlah bukti kekuatan Rusia, melainkan justru mempermalukan mereka di mata dunia. Ia menggambarkan Rusia sebagai macan kertas, lemah, rapuh meski selalu mengaku kuat. Trump menyindir pedas, perang yang seharusnya dimenangkan. Rusia hanya dalam seminggu, kini tak kunjung usai bahkan setelah ribuan hari. Sebuah pernyataan yang tak pernah keluar dari mulut Presiden Alsani manapun sebelumnya, secara langsung menyudutkan Moskow di panggung dunia. Trump bahkan menyinggung penderitaan rakyat Rusia, antrean panjang di pom bensin, harga pangan melambung, dan ekonomi perang yang melumpuhkan kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa uang Rusia habis bukan untuk kesejahteraan rakyatnya, melainkan untuk membiayai perang yang seakan tak punya akhir. Di sisi lain, menurut Trump, semangat Ukraina justru semakin membara. Setiap hari, mereka melawan dengan keyakinan bisa menang. Trump menyebut, Ukraina bukan hanya bisa merebut kembali wilayahnya, bahkan mungkin melangkah lebih jauh dari itu. Kalimat itu menimbulkan spekulasi liar. Apakah Trump sedang memberi isyarat agar Ukraina berani masuk lebih dalam ke jantung Rusia? Dengan lantang ia menegaskan, Putin dan Rusia kini sedang menghadapi masalah ekonomi besar yang tak bisa ditutupi lagi. Bagi Trump, disinilah di momen emas Ukraina untuk bergerak, menyerang balik, dan mengubah arah sejarah. Namun, di tengah nada ancamannya, Trump tetap menambahkan kalimat yang terdengar manis. Saya berharap kedua negara baik-baik saja. Ucapan itu terdengar seperti doa perdamaian, namun dalam konteks pidatonya, lebih menyerupai ancaman terselubung terhadap Rusia. Trump juga berjanji, Amerika Serikat tidak akan berhenti memasok senjata ke NATO. Dan lebih jauh lagi, ia menegaskan senjata itu bisa digunakan NATO sesuai kehendaknya, tanpa batasan dari Washington. Pesan ini jelas, AS membuka keran persenjataan penuh, memberi sinyal bahwa perlawanan terhadap Rusia akan terus berlanjut tanpa henti. Tak butuh waktu lama, pernyataan Trump langsung jadi sorotan utama media global. Dari CNN hingga Al Jazeera, dari BBC hingga NHK. Bagi Ukraina, kata-kata ini adalah suntikan moral dan dukungan strategis yang luar biasa besar. Namun bagi Rusia, ucapan Trump adalah penghinaan besar, sebuah tamparan terhadap Putin di depan dunia internasional. Label macan kertas yang dilekatkan, Trump bisa menjadi simbol baru keretakan reputasi militer Moskow. Pertanyaan pun muncul, apakah Trump sungguh-sungguh mendorong Ukraina untuk melawan habis-habisan atau sekadar memainkan kata demi politiknya sendiri? Yang jelas, pernyataan itu menambah bara dalam perang yang sudah terlalu lama dan penuh korban. Dunia kini menunggu, apakah Rusia akan merespons dengan ancaman balasan atau memilih diam sambil menyimpan amarahnya? Ataukah justru Ukraina, dengan momentum ini, akan menyerang lebih keras dari sebelumnya, membuka babak baru perang paling berbahaya di abad ini?